Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas makalah tentang tunaganda. Mata pelajaran dan sebagainya. Sebelumnya kita akan perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Abdi Jago Mahendra. Perkenalkan, nama saya Fajar Saya Anugrah. Perkenalkan, nama saya Desa Priyoyota. Perkenalkan, nama saya Edi Hendrianto. Perkenalkan, nama saya Deka Yadrika Mohana. Perkenalkan, nama saya Adrian Saputra. Oke, selanjutnya makalahnya akan dijelaskan oleh Fajar Saya Anugrah. Jadi materi kita pada hari ini mengenai materi tunaganda. Pengertian tunaganda atau biasa dalam bahasa Inggris double handicap atau multiple handicap adalah anak yang memiliki kombinasi kelainan, baik dua jenis kelainan atau lebih, yang menyebabkan adanya masalah pendidikan yang serius, sehingga dia tidak hanya dapat diatasi dengan suatu program pendidikan khusus atau untuk satu kelainan saja, melainkan harus didekati dengan kepada program pendidikan sesuai kelainan yang dimiliki. Terus dari beberapa pengertian yang telah diungkapkan di atas dapat disimpulkan, tunaganda adalah anak-anak yang mempunyai masalah-masalah jasmani, mental atau emosional yang sangat berat atau kombinasi dari berbagai masalah, memerlukan pelayanan pendidikan sosial, psikologis, dan medis yang melebihi pelayanan program pendidikan luar biasa reguler agar potensi mereka dapat berkembang secara maksimal sehingga berguna dalam partisipasi di masyarakat dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Selain utama adalah gangguan perilaku. Autisme adalah suatu istilah nama yang digunakan untuk menggambarkan perilaku yang aneh atau ganjil dan kelambatan perkembangan sosial dan komunikasi yang berat. Anak mengalami autisme sulit melakukan kontak mata dengan orang lain sehingga memberikan kesan tidak peduli terhadap orang di sekitarnya. Klaim utama pada anak autis adalah dalam hal komunikasi verbal. Kemudian kombinasi gangguan perilaku dan pendengaran. Secara pasti tentang beberapa jumlah anak yang mempunyai gangguan emosional perilaku dan sekaligus gangguan pendengaran adalah hal yang sangat sulit. Kenapa? Hal ini sangat bergantung pada kriteria yang digunakan untuk menentukan seberapa besar gangguan emosional dan tingkat keparahan hilangnya pendengarannya. Al-Husler memperkirakan bahwa antara 1 sampai dengan 3 dari 10 anak tunarungu anak-anak yang memiliki masalah emosional. Sekian materi belajar dari teman saya. Penyebab tunaganda. Anak tunaganda disebabkan oleh faktor yang variatif yang dapat terjadi pada saat sebelum kelahiran, saat kelahiran, atau setelah kelahiran. Faktor prenatal, ketidaknormalan kromosom, komplikasi pada anak dalam kandungan, keracunan, infeksi pada ibu. Selanjutnya, faktor natal, kelahiran prematur, kekurangan oksigen pada saat kelahiran, luka pada otak saat kelahiran, proses persalinan yang menghabiskan waktu yang lama sehingga kehabisan cairan. Kemudian faktor eksternal, dalam perkembangan kepala mengalami kecelakaan kendaraan, keracunan, jatuh, mendapatkan pukulan atau siksaan, mengalami sakit parah atau kronis, atau karena salah mengonsumsi obat. Terakhir, nutrisi yang salah. Anak tidak dapat dirawat dengan baik, keracunan makanan atau penyakit tertentu yang sama, sehingga dapat berpengaruh terhadap otak atau meningitis atau encefalitis. Ciri-ciri tunaganda dibagi menjadi 2, yaitu ciri-ciri secara umum dan khusus. Secara umum, kurang komunikasi atau sama sekali tidak dapat berkomunikasi. Hampir semua anak yang tergolong tunaganda memiliki kemampuan yang sangat terbatas dalam mengekspresikan atau mengerti orang lain. Secara khusus, sulit untuk mengadakan evaluasi karena keragaman
Hambatan dan dampak tunaganda. Hambatan dalam mendidik penyandang tunaganda adalah anak tunaganda sulit memahami apa yang dikatakan oleh pendidik. Tenaga pendidik membutuhkan banyak alat bantu. Misalnya, gambar dan simbol-simbol pendidik mengalami kesulitan dalam pengawasan anak tunaganda karena sifatnya yang maunya sendiri. Dampak bagi anak ini merupakan gabungan dari keluarbiasaan lebih dari satu aspek. Seperti dampak tunarungu akan mendapat hambatan dalam berkomunikasi, ditambah dengan tunagrahita akan sulit dalam mengembangkan keterampilan hidup sehari-hari atau mendorong diri sendiri. Alat pendidikan bagi tunaganda. 1. Alat bantu pendidikan bagi anak yang bisa terpilih. Alat bantu optik seperti kacamata besar, kaca besar. Alat bantu kertas bergaris besar, tidur hitam, meja, penjaga buku. Alat peraga seperti gambar yang besar, benda asli yang diawetkan, batu atau benda model tiruan. Olahraga tunaganda. Renang adalah olahraga yang bagus karena minim resiko cedera dan membantu meningkatkan kekuatan otot serta keseimbangan. 2. Bersepeda atau menggunakan sepeda statis adalah cara menyenangkan olahraga dan meningkatkan kondisi. 3. Trekking atau berjalan-jalan. Aktivitas ini bisa disesuaikan dengan kemampuan anak dan dapat dilakukan di berbagai tempat, taman atau jalur yang mudah. Oke, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya? Arya. Berapa pertanyaan? Nama saya 12. Perkenalkan, nama saya Arya Jalil Muhammad. NIM 2022-15109. Saya ingin bertanya kepada Erdian Syahputra. Apa strategi terapi yang paling efektif dalam membantu individu dengan gangguan tunaganda mengelola dan mengintegrasikan identitas ganda mereka? Oke, selanjutnya Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Suman Yulian, NIM 2022-15115. Saya ingin bertanya kepada saudari Dias. Bagaimana cara menghindari faktor prenatal, natal, eksternal, dan nutrisi yang berpengaruh terhadap perkembangan janin? Sudah. Teman-teman, Muhammad Wisa, 2022 Saya ingin bertanya kepada Egi, apakah ada perbedaan antara kurikulum sekolah biasa dengan kurikulum tunaganda? Tegak. Duduk nongget apa pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erdian, NIM 2022-15186. Saya ingin bertanya kepada saudara Erdin. Siapa dulu? Miftah. Minta. Bagaimana cara saudari dalam mengajarkan anak dengan kelainan tunaganda seperti pendengaran dan tunanetra? Oke, selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lidio Pratama, NIM 2022-1502. Sampai belum? Jaka. Panjang sama? Jaka. Jaka, udah sama Jaka. Menurut Anda, bagaimana kita dapat mengatasi stereotip dan
stigmatisasi terkait dengan tunaganda jasmani adaptif dalam konteks olahraga dan kebugaran serta mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang kemampuan dan kondisi mereka. Ke Jaka. Perkenalkan, nama saya Ramadhani, NIM 2022-15-11-24. Baiklah, saya akan bertanya kepada Fajar, hambatan apa yang akan dialami anak dengan tunaganda. Hambatan apa yang akan dialami anak dengan tunaganda? Hambatan apa yang akan dialami anak dengan tunaganda? Terima kasih. 3. Oke, itulah tadi pertanyaan dari sesi pertama. Kami dari kelompok 3 meminta waktu untuk mempersiapkan jawaban. Saya akan menjawab dari pertanyaan saudara Arya atau Calip yang bertanya apa strategi terapi yang paling efektif dalam membantu individu dengan gangguan tunaganda mengelola dan mengintegrasikan identitas ganda mereka. Jawabannya adalah salah satu strategi terapi yang efektif adalah terapi identitas ganda atau TIG. TIG membantu individu dengan gangguan tunaganda memahami, mengelola dan mengintegrasikan identitas ganda mereka melalui eksplorasi diri, pemahaman tentang pengalaman hidup mereka, dan pembentukan identitas yang lebih koheren. Terapi kognitif perilaku juga sering digunakan untuk mengatasi gejala yang terkait dengan gangguan tunaganda seperti depresi atau kecemasan. Bagaimana saudara Arya? Apakah sudah jelas? Cukup jelas. Oke, selanjutnya pertanyaan Subhan akan dijawab oleh saudari Dias. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Subhan. Pertanyaannya, cara menghindari faktor prenatal, natal, eksternal, dan nutrisi yang berpengaruh terhadap perkembangan janin. Ada beberapa faktor yang dapat dilihat sebagai berikut. 1. Faktor prenatal, yaitu genetik. Pewarisan gen dari orang tua dapat mempengaruhi berbagai aspek perkembangan janin. Kesehatan ibu sebelum dan selama kehamilan sangat penting, termasuk kondisi kesehatan fisik dan mentalnya. Paparan zat berbahaya, misal merokok, minuman alkohol, dan penggunaan obat-obatan terlarang. 2. Faktor natal, persalinan. Proses persalinan yang lancar dan aman sangat penting bagi kesehatan janin. 2. Perawatan medis. Kualitas perawatan medis yang kelangsungan perawatan pasca persalinan juga berpengaruh pada perkembangan janin. Faktor eksternal, lingkungan tempat tinggal dan paparan polusi udara serta benda-benda berbahaya lainnya dapat mempengaruhi perkembangan janin dan hubungan sosial. 4. Nutrisi. Asupan nutrisi gizi yang cukup dan seimbang sangat penting untuk perkembangan janin yang sehat. Nutrisi yang mencukupi dapat memastikan janin mendapatkan semua zat yang dibutuhkan untuk tumbuh dengan baik. Ya. Baiklah, jawabannya sangat jelas. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari saudara Boisar akan dijawab oleh saudara Egi. Oke. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Boisar. Apakah ada perbedaan antara kurikulum sekolah biasa dengan kurikulum tunaganda? Ya, ada perbedaan antara kurikulum sekolah biasa dengan kurikulum tunaganda. Kurikulum sekolah biasa biasanya lebih umum dan tidak memiliki fokus khusus pada pendidikan agama tertentu. Sementara kurikulum tunaganda mengintegrasikan pendidikan agama Islam ke dalam kurikulum sekolah secara menyeluruh.
Ini berarti bahwa mata pelajaran agama Islam menjadi bagian integral dari pembelajaran sehari-hari, bukan hanya sebagai pelajaran tambahan. Saudara Faisal sudah jelas? Jelas. Selanjutnya pertanyaan saudara Ramadhani akan dijawab oleh saudara Fajar. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ramadhani. Pertanyaannya, hambatan apa yang akan dialami anak dengan tunaganda? Ya, jadi anak dengan tunaganda itu adalah anak yang memiliki dua kelainan pada dirinya sendiri. Dari titik yang kami ambil, bisa digeser moderator? Kanan. Nah, dapat diambil dari ini, dampak pada anak yang pada tunaganda, gabungan dari keluarbiasaan dari satu aspek itu seperti yang kita ambil contohnya saja, seseorang anak yang terkena dampak tunarungu akan mendapat hambatan dalam berkomunikasi. Komunikasi itu berbicara, kemudian ditambah lagi dengan tunagrahita. Tunagrahita itu adalah cacat mental, di mana IQ-nya di bawah rata-rata. Maka anak tersebut akan sulit dalam menggunakan keterampilan hidup sehari-hari ataupun untuk menolong dirinya sendiri. Dengan saudara Ramadhani akan jelas? Selanjutnya pertanyaan saudara Dedi akan dijawab oleh saudari Mifta. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dedi. Bagaimana cara saudari dalam mengajarkan anak dengan kelainan tunaganda seperti pendengaran dan tunagrahita? Mengajarkan anak dengan kelainan tunaganda seperti pendengaran itu dengan komunikasi yang sesuai. Dapat menggunakan bahasa isyarat, buku atau sentuhan fisik untuk berkomunikasi dengan anak. 2. Berikan dukungan emosional. Anak dengan kelainan tunaganda mungkin mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan merasa frustasi. 3. Gunakan alat pendengaran dan penglihatan. Pastikan anak memiliki akses alat bantu pendengaran dan penglihatan yang sesuai. Terakhir, lingkungan belajar yang pastikan anak memiliki akses lingkungan belajar yang mendukung sekolah atau di tempat pendidikan lainnya. Jelas, mantap. Tania jelas, sangat jelas. Oke, pertanyaan selanjutnya dari saudara Aldi akan dijawab oleh saudara Zakaria. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Aldi. Bagaimana kita dapat mengatasi stereotip dan stigmatisasi terkait dengan tunaganda jasmani adaptif dalam konteks olahraga kebugaran, serta mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang kemampuan dan potensi mereka. 1. Pendidikan dan kesadaran. Edukasi masyarakat tentang beragam kemampuan dan potensi individu dengan tunaganda jasmani adaptif sangat penting. Ini dapat dilakukan melalui kampanye, seminar atau program pendidikan di sekolah dan komunitas. 2. Menggabungkan dalam aktivitas olahraga. Mendorong partisipasi tunaganda jasmani adaptif dalam berbagai aktivasi olahraga dan kebugaran, baik dalam tim khusus maupun dalam program inklusif bersama dengan mereka yang tidak memiliki disabilitas. 3. Pemberdayaan melalui prestasi. Mengakui dan mempromosikan prestasi tunaganda jasmani adaptif dalam olahraga dan kebugaran untuk meningkatkan penghargaan terhadap kemampuan mereka. 4. Mengembangkan program inklusif. Membangun program olahraga dan kebugaran yang inklusif yang dapat diakses oleh semua individu termasuk tunaganda jasmani adaptif dengan fasilitas dan peralatan yang sesuai. Bagaimana saudara Aldi, apakah sudah jelas? Cukup jelas, terima kasih. Oke, selanjutnya sesi kedua kepada saudara Anugrah. Baiklah, saya ingin bertanya kepada RD. Boleh. Apa gambaran dan simbol-simbol pendidik mengalami kesulitan dalam pengawasan anak tunaganda? Apa simbol-simbol pendidikan mengalami kesulitan dalam pengawasan anak tunaganda? Kesulitan dalam pengawasan anak tunaganda. Selanjutnya pertanyaan Aditya. Betul. Baiklah, saya ingin bertanya kepada saudara Zakaria.
Pertanyaannya, bagaimana cara terbaik untuk berkomunikasi dengan seseorang yang mengalami tunaganda? Ini kakak lihat. Ini Oke, selanjutnya kepada saudara Ajen. Silakan. Bertanya kepada saudari Nita, bagaimana tantangan yang dihadapi oleh orang dengan status tunaganda dalam kehidupan sehari-hari? Baiklah, saya akan bertanya kepada Nita, bagaimana individu tunaganda dapat mengatur waktu dengan efektif antara dua pekerjaan yang mereka lakukan? Selanjutnya kepada saudara Yoga. Siapa yang mendengar? Ya, saya ingin bertanya kepada dia, jelaskan secara rinci tentang gejala, penyebab, dan pengobatan untuk tunaganda. Jelaskan secara rinci tentang gejala, penyebab, dan pengobatan untuk tunaganda. Oke, selanjutnya kepada saudara Depri. Baiklah, saya akan bertanya kepada Egi Hendrianto, bagaimana cara berkomunikasi dengan seseorang anak yang tunaganda? Terima kasih. Kepada saudara Sadam, dipersilakan. Akan bertanya kepada saudara Fajar. Pertanyaannya adalah sebagai seorang orang tua, apa yang seharusnya kita lakukan terhadap anak kita yang mengalami tunaganda agar mendapat pendidikan dan lingkungan yang nyaman untuk anak itu yang mengalami tunaganda. Pertanyaan saudara Yoga akan dijawab oleh saudara Ilyas. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Yoga. Jelaskan secara rinci tentang gejala, penyebab, dan pengobatan untuk tunaganda. Tunaganda merujuk pada kondisi ketika seseorang memiliki gangguan pendengaran bersamaan dengan gangguan penglihatan. Gejala tunaganda dapat bervariasi tergantung pada penyebabnya. Untuk gejala, secara umum yang mungkin terjadi pada seseorang dengan tunaganda adalah kesulitan dalam berkomunikasi, keterbatasan dalam bergerak, atau berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Penyebab tunaganda bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kelainan genetik, infeksi pada telinga atau mata, cedera pada kepala atau organ pendengaran atau penglihatan. Untuk pengobatannya sendiri, tunaganda akan bergantung pada penyebabnya. Langkah pertama adalah dengan berkonsultasi ke dokter spesial seperti dokter mata atau THT untuk menentukan penyebabnya. Setelah didiagnosis, ditegakkan pengobatan bisa berupa terapi pendengaran, terapi penglihatan, pemberian obat-obatan jika diperlukan, atau prosedur medis lainnya sesuai dengan kebutuhan. Pada saudara Yoga, apakah sudah paham? Sangat jelas. Selanjutnya pertanyaan akan dijawab oleh saudari Dita. Bagaimana individu tunaganda dapat mengatur waktu dan efektif antara dua pekerjaan yang mereka lakukan? Jalannya mengatur waktu dengan efektif antara dua pekerjaan dengan cara mengatur waktu yang baik. Pertama, prioritaskan tugas. Tugas yang paling penting dan mendesak dari kedua pekerjaan, fokuslah pada pekerjaan yang lebih penting, lebih baik diselesaikan. Kedua, buat jadwal yang terstruktur. Buat jadwal harian atau mingguan yang terstruktur untuk mengalokasikan waktu antara dua pekerjaan. Tiga, komunikasikan dengan baik. Komunikasikan kepada atasan dan rekan kerja tentang situasi sebagai individu tunaganda. Pada saudara Ajen, apakah sudah paham? Ya, terus. Terima kasih. Pertanyaan Depri akan dijawab oleh saudara Egi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Depri. Bagaimana cara berkomunikasi dengan seseorang yang tunaganda? Komunikasi bisa dilakukan dengan menggunakan bahasa isyarat
sentuhan atau teknologi bantu seperti tulisan braille atau alat komunikasi yang menyuarakan teks. Bagaimana saudara Devi, apakah sudah paham? Pertanyaan Sadam akan dijawab oleh saudara Fajar. Ya baik, mohon izin menjawab pertanyaan dari kakak Sadam. Pertanyaannya, sebagai kita sebagai orang tua, apa yang harus kita lakukan terhadap anak kita yang mengalami tunaganda agar mendapatkan pendidikan yang layak dan lingkungan bermain yang nyaman. Tentu saja jika saya menjadi orang tua, tentu orang tua akan pengen memberikan pendidikan yang terbaik kepada anaknya. Jika saya sebagai orang tua, saya akan mencari sekolah-sekolah yang menerima anak yang mengalami kesalahan atau kebutuhan khusus. Bisa disekolahkan di sekolah luar biasa atau SLB biasa kita kenal. Lalu kita sebagai orang tua melakukan komunikasi dengan pihak sekolah, dengan kepala sekolah, guru, dalam rangka untuk mendiskusikan kebutuhan khusus apa yang anak alami ini, apakah tunaganda, kita atau dengan cara, maka kita akan melakukan komunikasi dengan pihak sekolah supaya dalam memberikan pendidikan guru akan mengalami karakteristik anak tersebut yang mengalami kebutuhan tadi. Kemudian untuk lingkungan bermain yang nyaman, pastinya juga orang tua memastikan lingkungan sekolahnya mempunyai akses bermain yang nyaman di rasanya tadi, yang dimana mengadakan modifikasi kecil besar seperti kebijakan mainan ataupun peralatan yang mudah dijangkau oleh anak-anak yang mengalami tunaganda. Seperti yang mengenai pendidikan bagi tunaganda, kegiatan kacamata, negara, besar, kemudian ada lampu menulis seperti kertas besar, hitam, lampu meja, penyangga buku, dan alat peraganya untuk dipegang seperti gambar yang diperbesar, benda asli yang diawetkan, patung, dan benda model tiruan lainnya. Itu kan jawabannya. Sekian saudara. Pada saudara Sadam, apakah sudah puas dengan bermain? Lingkungan bermain. Apa es? Jadi untuk lingkungan bermain, guru ataupun dari orang tua sekolah itu berkomunikasi atau menjadi kerjasama untuk memberikan area tempat atau taman bermain kepada anak-anak yang mengalami kebutuhan tunaganda tadi. Seperti yang kita ketahui, anak tunaganda itu anak yang mengalami dua kelainan atau dua kebutuhan. Jadi kita belum tahu anak tersebut atau dia bicara negara kita banyak tuna tadi. Jadi sekolah tadi harus berkonsultasi dulu dengan orang tua, dan juga orang tua harus mengasih tahu kepada guru untuk mengisi identitas anak tersebut ini mengalami tuna apa. Jadi baca digabungkan dengan anak-anak yang mengalami gejala yang sama supaya dalam bermain dia tidak asing. Jadi Selanjutnya pertanyaan dari akan dijawab oleh saudara Jaka. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Aziz. Bagaimana cara menyelesaikan masalah yang muncul dalam tunaganda? 1. Identifikasi masalah secara spesifik. Identifikasi masalah yang muncul dengan jelas dan spesifik. Pastikan Anda memahami akar penyebab masalah tersebut sebelum mencari solusi. 2. Prioritaskan masalah. Setelah mengidentifikasi masalah, prioritaskan masalah tersebut berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap seluruh pekerjaan Anda. Fokuslah pada masalah yang paling penting atau mendesak terlebih dahulu. 3. Cari solusi yang kreatif. Setelah memprioritaskan masalah, carilah solusi yang kreatif dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Pertimbangkan bagaimana opsi strategi yang mungkin dapat membantu Anda menyelesaikan masalah dengan baik. 4. Diskusikan dengan atasan atau rekan kerja. Jika diperlukan, diskusikan masalah yang Anda hadapi dengan atasan atau rekan kerja Anda. Mereka mungkin dapat memberikan pandangan atau saran yang berharga untuk membantu Anda menyelesaikan masalah tersebut. Cukup jelas, terima kasih. Anugrah, apakah sudah jelas? Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan Anugrah. Gambaran apa saja dan simbol-simbol apa saja pendidik mengalami kesulitan dalam pengawasan anak tunaganda. Beberapa gambaran dan simbol-simbol yang bisa menunjukkan bahwa seseorang pendidik mengalami kesulitan dalam mengawasi anak tunaganda antara lain:
Yang pertama yaitu ekspresi wajah yang tegang atau khawatir. Pendidik mungkin terlihat gelisah atau cemas ketika berinteraksi dengan anak-anak. Yang kedua yaitu kesulitan menjaga kontrol. Pendidik mungkin kesulitan dalam menjaga keteraturan dan kedisiplinan di dalam kelas atau lingkungan belajar. Yang ketiga, ketidakmampuan memberikan perhatian individual. Pendidik mungkin terlihat kesulitan memberikan perhatian yang cukup kepada setiap anak karena terlalu banyaknya tugas atau masalah lain yang harus dihadapi. Oke, kepada saudara Aduna, apakah sudah jelas? Belum terekam. Cak mana ngomongnya? Jelas sudah. Baik, sudah jelas. Oke, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 3. Selanjutnya kita akan membaca kesimpulan. Sebagai besar, anak yang tergolong tunaganda memiliki lebih dari satu tingkat kemampuan. Walaupun dengan metode diagnosis yang paling baik sekalipun, masih sering mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi sifat dan beratnya. Tunaganda yang dialami anak dan menentukan bagaimana kombinasi ketidakmampuan itu berpengaruh terhadap perilaku anak. Misalnya, banyak anak-anak yang tergolong tunaganda tidak merespon terhadap rangsangan pada saat diobservasi, seperti terhadap cahaya yang terang ataupun terhadap benda-benda yang berat. Oke, itulah presentasi dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.